Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 2024-10-2001 dari kelas Data Mining A dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari praktikum modul 10, praktikum Data Mining Perceptron dan Ensemble Classification. Oke, langsung saja kita ke soalnya, dimana di sini pada tugas 1, soal nomor 1, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 serta tuliskan akurasinya. Yang pada soal nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan batching dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer gunakan perbandingan test set 0,3 masing-masing gunakan perbandingan n estimators sama dengan 100, 200, dan 300 dan tuliskan akurasinya. Oke, langsung saja kita ke kodenya, ke Google Colab-nya, dimana di sini yang pertama kita import beberapa library dulu, yaitu import sklearn data set serta sklearn processing, import standard scalar untuk seterusnya sampai ke bawah, serta import numpy as np serta sklearn ensemble import batching classifier. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 pada dataset WEN. Di sini pertama-tama kita masukkan dataset WEN, meload dataset WEN-nya dulu untuk membuat variabel dataset WEN untuk tempat hasil dari load WEN pada Python-nya. Di sini menggunakan variabel x dataset WEN.data untuk membuat x yang isinya dataset WEN yang termasuk atribut WEN. Untuk y-nya sendiri merupakan untuk mencari targetnya, yaitu membuat variabel y yang isinya dataset WEN yang termasuk target atau kelasnya sendiri. Oke, langsung saja kita lanjut untuk melakukan perbandingan. Di sini menggunakan xtrain, xtest, ytrain, y_test sama dengan train underscore text split x, y test ses menggunakan 0,2, untuk selanjutnya menggunakan 0,3, dan yang terakhir menggunakan 0,4. Untuk xtrainnya sendiri di sini untuk menampung data source yang akan di training, untuk xtest-nya untuk menampung data target yang akan di testing, untuk ytrain-nya untuk menampung data source yang akan di training, untuk ytest-nya untuk menampung data target yang akan di testing. Untuk train underscore trace underscore test underscore splitnya sendiri itu berfungsi untuk membagi data training dan data testing. Untuk x dan y-nya merupakan variabel yang digunakan saat mendefinisikan data source dan data target. Untuk test-nya sendiri untuk mendefinisikan ukuran atau perbandingan data testing. Dan lanjut untuk membuat data-data yang ada di atribut dataset menjadi nilai standar. Di sini kita menggunakan kode sebagai berikut. SC sama dengan standard scalar yang berfungsi untuk menstandarkan nilai dengan cara perhitungan data baru, data rata atau standar deviasi pada nilai. Oke, di sini sc.fit xtrain untuk melakukan fit dari hasil standar scalar dengan parameter xtrain. Untuk x underscore train underscore std di sini melakukan transform untuk xtrain-nya. Untuk xtest x underscore test underscore std, di mana di sini sama dengan sc.transform xtest, melakukan transform untuk xtest-nya sendiri. Oke.
Lanjut, terus di sini kita menggunakan ppn perceptron eta 0 sama dengan 0,1 untuk random state-nya sendiri sama dengan 0. Di sini untuk berfungsi memanggil perceptron dengan parameter eta 0 atau konstan dan random state-nya itu 0. Untuk ke bawahnya sendiri di sini untuk ini ppn.feed ini melakukan feed dari ppn dengan parameternya yaitu xtrend underscore std dan y underscore trend. Oke, untuk y underscore rate-nya sendiri sama dengan ppn dot predict untuk membuat prediksi kelas dengan cara memanggil fungsi predict dari hasil ppn dengan parameter x underscore test underscore std. Di sini kita memanggil print akurasinya yaitu 0,2 perbandingan sama persen 2f. Untuk akurasi skornya sendiri y underscore test jpreg. Langsung eksekusi, dimana di sini akurasinya terdapat 0,2 perbandingan sama 0,99. Oke, untuk yang kedua sama di sini menggunakan fungsi sama yang saya jelaskan tadi, random state-nya 1, random state-nya 0. Untuk etanya itu parameternya itu 0 sama dengan 0,1. Langsung saja kita eksekusi. Cuman ini berbeda pada fungsi pemanggilan saja, di mana akurasinya 0,3. Oke, di mana di sini akurasinya 0,3 perbandingan sama 0,99. Untuk selanjutnya ppn-nya sama, di mana etanya 0 sama dengan 0, random state-nya itu 0. Sini parameternya itu 0,1. Untuk memanggilnya di sini menggunakan print akurasinya 0,4. Jadi sesuai pada soal yang diminta tadi, mulai dari 0,2, 0,3 dan 0,4. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini akan terdapat akurasi 0,4 perbandingan 0,99. Oke, untuk B dataset breast cancer, di mana di sini menggunakan kode breast cancer underscore dataset sama dengan dataset dot load breast cancer, di mana di sini mengeload dataset breast cancernya terlebih dahulu. Untuk membuat variabel bc datasetnya untuk tempat hasil dari load breast cancer pada Python, dan memisahkan atribut dan kelas. Untuk x-nya breast cancer dataset.data ini untuk membuat variabel x yang berisi dataset breast cancer yang termasuk atribut breast cancernya nanti. Untuk yang y ini sama, membuat variabel yang isinya dataset breast cancer yang termasuk target atau kelasnya. Di sini melakukan perbandingan menggunakan xtrend x underscore test y underscore trend y underscore test sama dengan train underscore test, menggunakan split x y tesnya itu menggunakan ukuran 0,2 dan 0,3 dan yang terakhir 0,4 sesuai yang diminta pada soalnya tadi. Oke, sini centang hijau berarti aman. Lanjut, membuat data-data yang ada di atribut dataset menjadi nilai standar, dimana di sini menggunakan kode SC sama dengan standard scalar. Di sini untuk menstandarkan sebuah nilai yang akan dipanggil untuk outputnya nanti. Di sini menggunakan sc.feed xtrend x underscore trendnya di sini underscore std sama dengan sc.transform untuk transformasi nilainya pada dataset nanti. Untuk di bawahnya sini sama, langsung saja kita eksekusi. Oke, lanjut. Di sini ada ppn perceptron, di mana etanya yaitu 0 sama dengan 0,1 untuk random state-nya sama dengan 0. Untuk sini menggunakan ppn.feed xtrend
underscore std y trend y predict-nya ppn predicts. ppn-nya di sini untuk memprediksi nilai dari nilai yang standar. Untuk print-nya di sini untuk memanggil akurasinya di sini 0,2, 0,3 dan 0,4 sesuai akurasi skornya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini dimana akurasi 0,2 sama dengan 0,96, untuk akurasi 0,3-nya 0,3 sama dengan 0,96, untuk akurasi 0,4-nya sama dengan 0,96. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Pada A dataset when, dimana di sini kita pertama mengelut dataset when-nya sendiri untuk membuat variabel dataset when untuk tempat hasil dari load when pada Python-nya sendiri. Untuk x sama dengan dataset underscore when dot data untuk variabel yang isinya memanggil dataset when yang termasuk atribut when-nya nanti. Untuk yang y ini menampilkan target untuk yang isinya dataset when yang termasuk target atau kelas. Oke, untuk di sini perbandingannya menggunakan xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train text split menggunakan ukuran 0,3. Lanjut membuat data-data yang di atribut datasetnya menjadi nilai standar. Di sini menggunakan kode SC standar scalar sama seperti sebelumnya. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, lanjut di sini kita akan mencoba untuk perbandingan n estimators-nya sendiri. Di sini proses klasifikasi menggunakan batching base classifier perceptron, di mana ppn 2 sama dengan perceptron untuk etanya 0 sama dengan 0,1, random state-nya 0. Berfungsi untuk memanggil perceptronnya sendiri. Untuk bc-nya sendiri batching class classifier base estimator ppn, estimatorsnya itu n estimatorsnya itu 100, 200 dan 300 sesuai yang diminta pada soal yang nomor 2 ini. Untuk bc-nya di sini memanggil fungsi batching classifier. Base estimatornya itu nilai dari variabel ppn 2, n estimatornya itu merupakan nilai perbandingan yang sesuai serta yang diinginkan. Untuk n jobs-nya itu untuk mengaktifkan prosesor pada nantinya. Di sini kita masukkan bc.fix.fit menggunakan xtrain std y underscore train y underscore pred sama dengan bc.predicts untuk memprediksi nilai yang akan keluar nanti. Untuk akurasinya di sini menggunakan akurasi sesuai skor nanti. Di sini kita akan memanggil outputnya yang akan keluar di print akurasi batching classifier yaitu 100, 200 dan 300 sesuai pada soal yang diminta tadi. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, dimana di sini outputnya yaitu sesuai pada akurasi of batching classifier-nya yaitu 100 sama dengan 0,981, untuk yang 200 sama dengan 0,981, yang 300 dan yang terakhir akurasi 300 yang terakhir ini sama dengan 0,981. Untuk yang B dataset breast cancer-nya, nah di sini kita mengelut dataset breast cancer-nya terlebih dahulu untuk membuat variabel isi dataset untuk tempat hasil dari load breast cancer-nya pada Python dan memisahkan atribut dan kelas. Untuk X-nya breast cancer data set.data itu untuk isinya dataset breast cancer nantinya pada atribut breast cancer. Untuk yang Y
breast cancer dataset.target, yaitu membuat variabel Y yang isinya dataset breast cancer yang termasuk target atau kelasnya nanti. Saja kita jalankan aman. Oke, di sini mencoba untuk membandingkan menggunakan xtrend, xtest, ytest sama dengan trend underscore test menggunakan split xy sesuai dengan ukuran 0,3. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah tercentang hijau. Untuk selanjutnya membuat data-data yang ada di atribut dataset menjadi nilai standar. Di sini kita menggunakan kode SC sama dengan standar scalar untuk menstandarkan nilai yang akan diinputkan nanti untuk sesuai pada output yang akan diminta. Jadi nilainya itu standar. Langsung saja. Di sini menggunakan format sc.transform untuk eksternnya, untuk sc.transformnya sama untuk xtestnya. Langsung saja kita kepada bagian yang terakhir untuk perbandingan n estimatornya sendiri. Di sini memproses klasifikasi menggunakan batching dengan base classifier perceptron, di mana ppn 2 sama dengan perceptron, yaitu petanya sendiri 0 sama dengan 0,1 untuk random state-nya sama dengan 0 untuk memanggil fungsi perceptron. Di sini untuk membuat variabel bisa dengan memanggil fungsi batching classifier. Untuk base case-nya, batching classifier-nya di sini menggunakan base underscore estimators sama dengan ppn 2 n underscore estimators 100, untuk yang bawahnya menggunakan 200 dan yang terakhir 300 sesuai pada soal yang diminta. Untuk n jobs-nya sendiri menggunakan min 1. Untuk base estimatornya ini nilai dari variabel ppn 2. Untuk n estimatorsnya nilai perbandingan yang sesuai serta yang diinginkan. Untuk n jobs-nya itu untuk mengaktifkan prosesor. Oke, di sini selanjutnya isi.fit xtrend underscore std, y underscore trend, dimana di sini akurasinya sesuai nilai, sesuai skor. Di sini akan dipanggil akurasi dari batching classifier-nya yaitu 100, 200 dan 300 sesuai pada soal. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini dimana outputnya akan dikeluarkan sebagai berikut. Untuk akurasi batching classifier-nya pada nilai 100 yaitu sama dengan 0,92. Untuk akurasi batching classifier-nya yang 200 sama dengan 0,982. Untuk akurasi of batching classifier-nya 300 sama dengan 0,982. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, banyak salah kata. Mungkin bisa saya akhiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.